Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Kamila Hayuni dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu faktor penting yang dapat menumbuhkan dan memperkuat hubungan interpersonal, yaitu sikap terbuka. Sikap terbuka itu apa sih? Sikap terbuka adalah salah satu fondasi utama yang membuat interaksi antar individu menjadi lebih hangat, lebih jujur, dan lebih bermakna. Kenapa hal ini sangat penting? Mari kita bahas bersama. Sikap terbuka atau openness adalah kondisi di mana seseorang bersedia menunjukkan diri apa adanya, baik dari segi pikiran, perasaan, pengalaman, maupun kebutuhan. Orang yang terbuka tidak sibuk membangun topeng, tidak menyembunyikan hal-hal penting yang dapat mengaruhi hubungan, dan tidak memanipulasi informasi. Tapi, perlu digarisbawahi, sikap terbuka itu bukan berarti menceritakan semua hal pribadi atau membuka rahasia terdalam secara berlebihan. Bukan juga berarti selalu setuju pada semua orang. Keterbukaan itu lebih kepada yang pertama, kejujuran dalam menyampaikan pesan, keberanian untuk menunjukkan perasaan, kemauan untuk menerima sudut pandang orang lain, dan sikap untuk tidak menutup diri secara defensif. Sikap terbuka menciptakan ruang aman di mana dua orang bisa saling mengenal dan memahami. Ada beberapa alasan kuat mengapa keterbukaan menjadi salah satu faktor utama yang dapat menumbuhkan hubungan interpersonal. Faktor yang pertama, membangun kepercayaan. Kepercayaan adalah unsur paling mendasar dalam hubungan apapun, baik persahabatan, keluarga, hubungan pacaran, maupun hubungan profesional. Ketika kita bersikap terbuka, orang lain itu akan merasa bahwa kita dapat dipercaya. Kejujuran dan transparansi juga akan membuat hubungan terasa aman. Lalu faktor yang kedua, mengurangi miskomunikasi. Banyak konflik muncul bukan karena niat buruk, tetapi karena informasi yang tidak jelas, disembunyikan, atau diputarbalikkan. Dengan sikap terbuka, pesan yang disampaikan lebih jelas sehingga peluang salah paham akan berkurang. Faktor yang ketiga, menumbuhkan kedekatan emosional. Keterbukaan ini tuh dapat membuat dua individu merasa saling mengenal secara lebih dalam. Ketika kita berbagi cerita atau perasaan, kita sedang membuka akses ke bagian dari diri kita yang biasanya tidak semua orang tahu. Inilah yang menjadi dasar terbentuknya keintiman atau kedekatan emosional. Faktor yang ketiga, meningkatkan empati dan pemahaman. Ketika seseorang terbuka tentang apa yang dirasakan, orang lain bisa memberikan respon yang lebih tepat. Misalnya, jika kita sedang tertekan dan mau jujur menyampaikan hal tersebut, teman atau pasangan kita akan dapat memahami, bukan malah salah menilai. Dan faktor yang terakhir, menumbuhkan hubungan yang sehat dan dewasa. Hubungan yang penuh rahasia, manipulasi, dan kebohongan hanya akan menimbulkan masalah berkepanjangan. Sikap terbuka dapat membuat hubungan lebih dewasa karena kedua pihak mampu berkomunikasi dengan jelas dan menghargai perasaannya masing-masing. Selanjutnya, bagaimana sih kita tahu seseorang itu bersikap terbuka atau tidak? Berikut beberapa bentuk sikap terbuka yang bisa terlihat dari perilaku sehari-hari. Yang pertama, mengungkapkan perasaan secara jujur dan wajar. Misalnya, ketika ada seseorang mengatakan, aku sebenarnya merasa kurang nyaman dengan situasi ini, atau aku butuh waktu untuk menenangkan diri. Ini tuh dapat membuat hubungan menjadi lebih sehat karena tidak ada emosi yang dipendam. Yang kedua, berani menyampaikan pendapat. Orang yang terbuka mampu mengungkapkan pemikirannya meskipun berbeda dari orang lain. Misalnya, dalam diskusi kelompok, ia tidak hanya menyetujui semua hal, tetapi juga berani menambahkan pandangan lain. Yang ketiga, mau menerima kritik. Keterbukaan terlihat dari kemampuan seseorang untuk tidak defensif. Ia mampu melihat kritik sebagai masukan, bukan sebagai serangan pribadi. Yang keempat, tidak memanipulasi informasi. Orang yang terbuka akan menyampaikan informasi dengan jujur, tidak menyembunyikan fakta penting, tidak memperhalus kebenaran secara berlebihan, ataupun tidak akan mengubah cerita demi keuntungan pribadi. Yang kelima, mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan ini adalah bentuk keterbukaan yang sangat penting. Orang yang mampu berkata, ya saya salah, biasanya memiliki hubungan interpersonal yang lebih sehat karena ia tidak menutup-nutupi kesalahannya. Yang keenam, mengungkapkan kebutuhan pribadi. Karena kita merasa tidak enak mengungkapkan kebutuhan, misalnya butuh waktu sendiri, butuh bantuan, atau butuh dukungan emosional. Keterbukaan itu berarti berani menyampaikan hal ini tanpa takut dinilai lemah. Dan yang terakhir,
transparansi dalam batas yang wajar. Misalnya, dalam hubungan kerja, kita harus transparan tentang progres pekerjaan. Atau juga dalam persahabatan, kita harus jujur ketika kita sedang tidak baik-baik saja. Nah, ketika sifat terbuka ini diterapkan dalam hubungan interpersonal, akan ada banyak dampak positif yang akan dirasakan kedua pihak. Yang pertama, hubungan menjadi lebih stabil karena didasari rasa percaya. Terus juga konflik akan lebih cepat selesai karena kedua pihak mau bicara jujur. Terus selanjutnya juga kedekatan emosional akan meningkat, hubungan terasa lebih hangat dan mendalam. Lalu kesehatan mental akan lebih baik karena tidak ada banyak hal yang dipendam sendiri. Terus bisa juga pengambilan keputusan ini akan lebih mudah karena informasi jelas dan terbuka. Selanjutnya, muncul rasa saling menghargai karena kedua pihak memahami kebutuhan dan batasan masing-masing. Dan yang terakhir, keterbukaan akan menciptakan lingkungan komunikasi yang positif, bebas tekanan, dan penuh rasa saling mengerti. Sebaliknya, jika seseorang tidak memiliki sikap terbuka, hubungan interpersonal dapat mengalami berbagai masalah seperti munculnya kecurigaan atau rasa tidak percaya, komunikasi menjadi kaku dan penuh kesalahpahaman, lalu konflik kecil juga akan bisa berkembang menjadi besar. Selain itu juga orang lain akan merasa sulit memahami kita, terus juga hubungan terasa jauh, dingin, atau tidak berkembang. Dan juga akan timbul beban mental karena banyak hal dipendam sendirian. Itulah mengapa keterbukaan menjadi faktor penting dalam membangun dan mempertahankan hubungan. Berikut ada beberapa cara praktis untuk melatih sikap terbuka. Yang pertama, kenali dulu diri sendiri. Kita tidak akan bisa terbuka kepada orang lain jika kita tidak memahami apa yang kita rasakan. Luangkan waktu untuk menyadari perasaan, pikiran, dan kebutuhan pribadi. Lalu yang kedua, latih kejujuran dalam hal-hal kecil. Mulailah dari hal yang sederhana, jujur saat tidak enak badan, jujur saat tidak setuju, atau jujur saat butuh bantuan. Lalu yang ketiga, gunakan bahasa yang tepat. Gunakan kalimat saya merasa, saya butuh, atau saya berharap untuk meminimalkan konflik. Lalu selanjutnya, belajar untuk mendengarkan. Keterbukaan bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga mau mendengarkan tanpa menghakimi. Lalu selanjutnya, berikan ruang bagi orang lain untuk terbuka. Jika ingin hubungan terbuka, kita juga harus menciptakan suasana nyaman untuk orang lain bercerita. Dan yang terakhir, mulailah dari orang yang bisa kita percaya. Karena tidak semua orang itu pantas menjadi tempat kita terbuka. Pilih orang yang aman terlebih dahulu. Jadi kesimpulannya, sikap terbuka adalah salah satu faktor penting yang menumbuhkan hubungan interpersonal yang sehat, hangat, dan berkualitas. Dengan belajar menjadi pribadi yang jujur, mau menerima kritik, dan berani mengungkapkan diri, kita menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan penuh kepercayaan. Terima kasih semua yang sudah menonton. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.